sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang ditunggu-tunggu. Enggak, gue bilang kenapa Oke. kenapa para net termasuk kasih semoga. Nggak ada semoga, pasti. Mendahului. Kenapa harus semoga? Mungkin berdoa. Nggak perlu berdoa. Udah ya. Nggak perlu. It's confirmed. Padahal bajunya kayak gini, nggak boleh berdoa. Lo tahu apa yang Johan Cruyff katakan pada saat dia sebagai pemain di Barcelona? Gue bingung orang masuk lapangan berdoa. 11 orang berdoa, lawan berdoa, yang 11 temennya berdoa. Tetap ada yang menang atau kalah kan. Sip. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Setuju. Oke, tapi you have to sebelum kita play. masuk ke Yes, pembahasan itu. yang ditunggu-tunggu MU Liverpool, Nah. ini ada video dari fans Liverpool. Nah, ini Ada yang Bang ditunggu. Valen nih videonya nih. Ini dia, kita lihat dulu. 10 keluhan fans Liverpool seri lawan United. Banyak buang peluang, nggak bisa golin, malah kebobolan, nggak bisa nentuin nasib sendiri. Oleh Arsenal emang masih bisa juara. Tahu nggak kita dibully kalau hasil begini, sampai anak cucu pada ikut stres. Bawa asik aja. Kita main ayunan. Gara-gara Liverpool terdampar di Lovina. Au ah. Aku mah tetap INWA. Udah dulu ya, makin tinggi. Supaya kepucuk lagi. Kita sudahi. Nanti nomor 1 lagi. Oke, lepas tangan ya. Hah? Enggak jangan. Papi. Anaknya Aduh. takut dan sampai stres. Prihatin ya gue liatnya, aduh kesian. Oke, kita sekarang masuk ke bahasan Liverpool menghadapi MU di Old Trafford kemarin. Pertanyaan gue di awal langsung, siapa yang rugi di game kemarin? MU kehilangan 3 poin atau akhirnya Liverpool yang justru gain the point? Good Pertanyaan- question. Pertanyaan bagus. Good question. Thank you Coach. Ada dapat good question dari Coach gua. Kalau rugi, ya dua-duanya rugi. In terms of mengejar juara, Liverpool rugi. Oke. In terms of masuk Eropa, MU juga rugi. Liverpool? Nggak, kenapa ruginya? Kalau melihat Iya. berjalan pertandingan. Enggak, kalau hasil ya, kan lo bicara hasil. Iya. Tapi kalau dari sisi pertandingan, bisa dibilang fair karena ada kesalahan dari Liverpool, tapi lebih menyedihkan bagi Liverpool karena tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang di babak pertama. Itu yang menjadi hasil dari Liverpool. Buat MU sebenarnya ya oke. Gue nggak pengen pada fokus main bagus, main jelek. Cuman gue pengen fokus kemarin efektif banget loh MU buat gue pribadi ya. Karena dengan 6 peluang dia bisa bikin 5 on target. Buat gue itu efektif. Makanya gue di Twitter juga ngomong nggak bilang pemain MU bagus, cuman efektif. Nah efektif ini kan salah satu dimensi yang penting juga di sepak bola. Nah buat lu, nah ini buat gue. Sorry, 9 shot 5 on target. Sementara Liverpool 28 Iya, shot. iya. Khususnya di babak pertama banyak banget. Kemana lini depannya Liverpool gitu loh? That's why lu jangan percaya data. Iya. Nah. Gimana Mas Ari dulu? Ya kalau gue bilang ya itu ke hasil ini ya karena mereka nggak bisa convert apa yang mereka dapatkan di babak pertama. Begitu banyak peluang, salah 3 Iya. peluang emas nggak bisa Depan gawang. menjadi gol. Darwin Nunez ada juga. Ya, Diaz ada juga. Banyak banget peluang yang betul-betul harusnya menjadi gol dan biasanya menjadi gol tapi tidak menjadi gol. Ya Onana lagi bagus, tapi ya appreciate juga dengan defense-nya si MU. MU. Iya dong. Maksudnya dengan Kondisi kayak gitu. dengan pre-match yang kita tahu nggak ada pemain-pemain yang bakal bermain. Kambuaya ada di lini belakang, Iya. tapi ternyata dia bisa step up. Itu poin gua. Bermainnya bagus dan itu yang selalu gue tanyakan kenapa Ten Hag nggak berani sih percayain pemain-pemain yang lain. Kenapa selalu berkaca pada pemain gue belum balik masih cedera. Tapi ternyata pemain-pemain ini bisa step up. Maino ternyata setelah Luar biasa. dicoba terus-terusan bagus terus mainnya. Kambuaya ya kemarin mainnya bagus. Kalau dia diberi kesempatan terus nggak tahu juga. Siapa tahu bisa juga nggak. Cuman kan kalau nggak dicoba ya kenapa nggak gitu. Ternyata kan yang gue nantikan pemain-pemain United yang tadinya nggak bisa step up ternyata sekarang bisa kok di game-game yang seperti ini bisa step up. Dan di awal kan kalau ditanya sama Panji kan dari 3 ini siapa yang paling berpeluang kehilangan poin? Gue bilang Liverpool kan. Liverpool. Antara City, Arsenal sama Liverpool. Ya walaupun gue pikir
Liverpool bakal menang dengan skor tipis lah 2-1. Cuman kalau ada peluang siapa yang bakal kehilangan poin, ya paling besar peluangnya ini karena simply mereka main di Old Ya. Trafford. United kalau main di Old Trafford selalu punya jawaban terutama ketika lawan Liverpool. Nggak, ntar dibantai sama Arsenal. Ya, kalau lawan Arsenal mungkin beda. Kalau lawan Liverpool ya terlepas dari faktor tadi, tapi kalau di dalam permainannya ya gue salahkan Liverpool nggak bisa mencetak gol di babak good pertama. point. Nah, sebelum di preview kemarin, gue gini coach bilang bahwa ini kan kondisi MU lagi nggak ideal banget, sama sekali nggak ideal. Gue bilang sampai 5-0 Iya. buat Liverpool karena emang MU ini lagi nggak banget. Cuman, Nah, kalau itu terlalu lebay. ya buat gue apa-apa lebih. Cuman menghadapi Liverpool bisa bertahan kayak kemarin, kredit dong. Loh, MU itu tahun ini 3 kali ketemu Liverpool loh. Gak pernah kalah. Exactly. Jadi sahabat apa Liverpool? Bahwa kemarin Khusus lawan Liverpool ya. ya khusus lawan Liverpool lawan Big Six sekali menang doang lawan Chelsea. Jadi nggak sehebat itu. Bahwa mereka create chances, gue setuju. Babak pertama harusnya 3-0. Ya. Cuman dan itu udah jutaan kali gue bilang, ya beruntung Nunes main buat fans Arsenal. Iya kan? Ya. Tapi Nunes kan dipuji-puji sama Rizal lah, sama siapa, sama lu juga. Ya kemarin dia Di- kontribut. This assist. pemain is a big joke untuk gue. Iya, iya. Hanya karena dia salah heading terus kebetulan bolanya ke dia terus dicatat terus you think contribute. Nggak ada yang jagain Diaz Betapa juga. bapuknya Nunes. Itu gue kemarin live reaction kita dan penonton kita yang ada berapa 14.000 kalau nggak salah picknya itu mengetahui Nunes sebapuk ini nih pemain dribbling tiba-tiba hilang atau kejauhan atau apa dan salah off. Kan gua Off banget. pada saat nggak ada Sudah salah sering sekali off. ini Kabupaten FC. Nah, lu ngeliatnya Dan gimana kemarin Coach? terbukti. Game kemarin MU menghadapi Liverpool yang lu bilang nggak hebat-hebat banget itu juga bertahan rapi, melakukan sekali dua kali counter Enggak. attack. Liverpool hebat di babak pertama. Itu kita setuju semua. Secara overall Liverpool layak menang. Ya. Oke. Tapi kalau nggak bisa kill the game kan, di babak kedua ini yang jadi perdebatan gue sama netizen kemarin. Dia bilang Ten Hag kok nggak bisa ngajarin pemainnya passing? Kan gue bilang MU di babak pertama nggak bisa pegang bola. Yeah. Kalau lu tadi bilang Maino bagus, gue nggak setuju. Maino selain gol yang luar biasa, jelek mainnya. Oke. Garnacho jelek, Højlund jelek, 3 pemain nggak bisa pegang bola. Maino 3 kali salah passing, Ya. kena Nggak, counter maksud yang gua, berbahaya. selama ini Secara dia- overall, ya. gue setuju. Ya. One of the best. Nggak bisa salahin Maino juga. Oh, jelas. He's too young. Ya. Harusnya Maino ini cadangan, pelan-pelan dimasukin. Tapi karena nggak ada pemain lain kan, Maino harus main. Garnacho harusnya cadangan. Karena nggak ada pemain lain atau pemain lain bapuk Ya. dikasih kesempatan Ya. untuk bermain. Ya, jadi gue nggak salahkan Garnacho, nggak salahin Maino, tapi dengan Højlund 3 ini jelek banget. Dapat gol jatuh dari langit. Kalau gue bilang ya Nunes sama Luis Diaz babak pertama keren mainnya. Luar biasa. Tapi dia kan juga nggak terkenal sebagai goal getter yang dia kan lebih skill, create chances. Tapi justru Nunes sama Salah yang flop kemarin. Dan dari satu sisi ngelihat secara 9 menit peluang Liverpool jauh lebih banyak. Ya. Tapi mereka beruntung dapat penalti yang untuk gue bukan penalti. Jelaskan. Karena nggak kena, sesimpel itu. Jadi pada saat Harvey Elliott dengan kaki kirinya, Coba lihat di situ. ya, bentar, ini lu nggak bisa dengan foto, nggak kelihatan. Gue nonton replaynya di video. Oke. Jadi dia geser bolanya ke kiri, Menjauhkan. di sliding, nggak kena sama sekali. Justru kakinya Elliott yang nendang Wan Bisaka. Ntar gue jawab juga. Ya bentar ini dulu nih. Ya, penjelasan. Jadi dulu. gue lihat ini harusnya bukan penalti. Yang kocak adalah wasit Inggris diberikan VAR. Tapi Tools yang this bagus. guy, wasit ini sangat yakin dengan dia yang lihat sampai dia nggak perlu lihat VAR. Karena di VAR itu jelas kelihatan nggak kesentuh kakinya. Oke. Yang kaki yang ngegeser bola. Oke. Jadi untuk gue ya gue nggak mau banyak lama diskusi tentang ini karena tiap minggu ada. Ada terus kesalahan. aja gitu. Tiap minggu selalu ada. Nggak aneh. Jadi kalau dibilang MU sangat menang, enggak juga. Layak menang? Enggak juga. Oke. Enggak juga. Jadi dengan segala kekurangan kelebihan seri fair, skor yang fair. Cuman kalau soal penalti, gue bilang itu bukan penalti. Oke, Mas Aryo mungkin Silakan. sedikit berbeda. Iya, kalau Nggak gue setuju. bilang penalti. Ini penalti? Penalti. Oke. Karena yang nggak kelihatan itu justru dari belakang. Kaki yang nekuk. Kalau lo lihat dari depan, memang kelihatan nggak kena, kelihatan banget nggak kena. Dan Oke. diulang-ulang terus nggak kelihatan nggak kena. Terlihat seperti Harvey Elliott menaruh kakinya di tengah-tengah kakinya si
siapa? Wan AWB. Bissaka, ya. Wan Bissaka. Cuman kalau lo lihat dari belakang, itu kaki yang bukan kaki yang majunya, kakinya kaki belakang dia itu kena belakangnya si Harvey Elliott sehingga Harvey Elliott turun masuk ke situ. Nah, dari belakang gue nggak ngelihat. Nah, iya. Gue hanya lihat video yang dari depan. Kalau lihat dari depan, satu kaki kirinya nggak kena, Betul, kedua nggak kena. justru kaki kanannya yang nendang selangkangannya Iya, AWB. iya. Itu- Tapi sekali lagi gue nggak ngelihat video dari belakang. Tapi berdasarkan video yang gue lihat itu bukan Iya, penalti. iya. Kalau dari depan emang iya. Pas gue lihat, wah ini kok nggak kena ya. Tapi begitu dilihat dari belakang, oh ini yang dimaksud wasit, kaki belakangnya itu. Tapi kenapa wasit tidak ngecek VAR kok dia? Karena dari VAR-nya bilang no need to review. Tim VAR-nya kan yang memutuskan. Cukup on field. Tim VAR-nya yang mengajukan lu perlu lihat ini karena ini debatable. That is Tapi the problem. Oke, sedikit di pertandingan sebelumnya, Madison mukul Yates, ya ya banyak lah kasus. gak itu. dikasih juga. Jadi se-reliable apa tim VAR? Emang kayak tai itu wasit Inggris semua. Mau di VAR lah, mau di apa lah. Si Konate juga di sliding kan. Oh iya. yang itu. Tinggal Kan lucu gitu. Tinggal loh. nunggu giliran aja siapa yang bakal dirugikan sama Ya, VAR. betul. Iya. Tinggal nunggu giliran. Jadi nggak ada gunanya di diskusi ini karena Iya. emang Oke. Kita ke fakta gol wasit gol Inggris. pertamanya MU. Gol dari langit bukan itu? Kesalahan Bruno. Kwanza. Ya iyalah. Iyalah. Quality maksudnya Tapi kan perlu kualitas dari seorang Bruno. Tapi juga. finishingnya bagus. Nah, iya Itu makanya setuju. kalau gol dari langit kan ya udah bunuh diri kayak apa gitu. Enggak gini. lu dikasih bola gitu Mau maksudnya. iya, tengah lapangan Lu- juga, Bang. Iya cuma dikasih bola dan Tujuan kipernya jauh. Kwanza kan passingnya ke Van Van Dijk. Dijk. Iya. Ya. Bahwa bolanya dipotong karena nggak berjalan. Offensive pressing. Iya, itu pinternya Bruno. Bruno dong. Finishingnya bagus. Bagus. Tapi tetap jatuh dari Tapi lu- langit. Come enggak, on. kipernya soalnya jauh banget di. Iya, tapi kalau Kipernya- Bruno nggak kipernya tipis. jauh dan di sisi kiri. Iya. Maksudnya lu nggak akan bisa nge-reach lah pas itu masa bola. gol dari Nggak, langit dari tengah gol- lapangan gol sih? itu Maksudnya- nggak gampang loh. Nggak gampang, Nggak Ji. gampang. Emang Betul. emang Lu perlu Bruno-nya- ketepatan. Tapi untuk Betul. mendapatkan bola kayak gitu kan dikasih itu. Maksudnya Bruno-nya keren. Ada peran dari Bruno ngepres juga dong di antara dua pemain ini. Lu nggak kalau ngepres, perhatiin Di. nggak di-press. Itu nggak ngepres di. Nggak ngepres. Bolanya terlalu pelan. Iya. Dia nggak Asli, ngepres. bolanya terlalu pelan. Tapi ada di antara dua Enggak, pemain. Enggak, jaraknya jauh. Iya, Cuma tapi- karena bolanya pelan. Karena dikejar- bolanya terlalu pelan. Dikejar sama Bruno. Itu nggak ada press-pressnya Bruno. Gini kan salah satu yang gue pelajarin Coach ya. Salah satu tujuan press itu kan membuat lawan bikin kesalahan. Masalahnya dia nggak ngepres. Nggak ngepres. Dia nggak panik juga sih. Iya. Masa nggak panik juga. Dia cuma passing doang, tapi terlalu pelan. Pure error passing. Yes. Pure error Kwanza. passing. Pure individual error. Dan dimanfaatkan dengan baik. Betul. Dimanfaatkan dengan baik. Dan itu Apresiasi. yang jadi momentum United banyak peluang. Oke. Iya. Di Dari situ. awal banget itu ada di menit pertama bahkan MU serangan balik. Babak kedua. Babak pertama banget. Bruno Oh, ngepassing iya, ke Garnacho betul, yang iya, akhirnya gol Offside. offside juga. Offside, iya. Artinya kan ini gampang ke-crack sebenarnya back MU back Liverpool ini Coach Mas Aryo. Nah makanya gue bingung kok lu bisa bilang Liverpool menang 5-0. Dari mana cerita lu? Iya, MU bagus ternyata kemarin di luar lapangan Enggak, emang atas selalu- lapangan. Makanya gue bilang layak menang Enggak, sebenarnya MU lu, kemarin. lu agak lebay kalau lu bilang Kalau lo Liverpool kemarin menang mungkin lo 5-0. ngomongnya di Anfield mungkin agak lebih berdasar Ya, lah. agak gua- Tapi Lah bukti nggak menang juga, Iya, lawan tapi- MU nggak menang, lawan Arsenal Maksudnya, nggak menang, lawan leb- City nggak menang. lebih berdasar Kalau dibandingkan di Old karena emang Trafford kondisi gitu. MU juga kacau banget dan Liverpool punya urgensi untuk Cuman Liverpool misalnya tadi Justin bilang kalah nggak pernah menang lawan besar, Ya. tapi kan masih poinnya sama sama Arsenal. Artinya kan nggak sejelek itu juga Liverpool. atau harusnya bisa Maksudnya atau harusnya bisa jauh lebih besar sebenarnya. lawan Jelek yang sih enggak, lawan yang lain tuh mereka bisa menang. Iya, iya. Dimana lo harus Iya. menang, lo menang. Nah, itu kan quality of champions kan itu. Mereka Iya. bisa manfaatkan di Tapi atas kalau kertas lu nggak menang. bisa menang lawan MU, how can you? Nah, poin gua itu, Mas Aryo. Tapi Tapi kan nggak bisa menang kondisi lawan MU tim saat yang ini kita harus lihat juga yang gitu. tiap Tapi tiap MU tahun ini jadi cedera, olok-olok gitu loh. Tapi MU abrek-abrek. is a different ini kalau kita bicara rivality gitu loh. Kadang-kadang tuh kan itu yang bisa membedakan Setuju. semangat lu. Setuju. Semangat pemain, gua nggak boleh kalah asal gua boleh kalah tapi asal jangan kalah lawan Liverpool. Mindsetnya MU kan seperti itu. Terlepas mereka pernah kalah 7-0, pernah kalah 4-0, 5-0, tapi mereka juga sering menyulitkan Liverpool juga. Di era-era sebelumnya Liverpool nggak ada menangnya juga lawan United gitu kan. Tapi ya sekarang ya memang di atas kertas ya harusnya Liverpool menang. Harusnya. Dan di atas lapangan pun harusnya Liverpool menang juga di babak Debatable. pertama. Di babak pertama yes. Di babak pertama. Babak pertama, yes. iya. Kalau secara whole game Iya. debatable. Babak Iya. kedua harusnya MU menang Itu karena poin gua. untuk gue itu bukan penalti. Koci, soal Ten Hag, kenapa dia merubah gaya permainan yang lagi tadi asik ngepres ke depan juga beberapa kali counter press bagus, dirubah Amrabat masuk lebih deep main. Ya gini, gue nggak ngelihat Garnacho bagus mainnya kemarin. Oke. Gue nggak ngelihat Højlund bagus mainnya. Oke. Terus lu punya cadangan penyerang siapa? Anthony doang.
Terus mau gimana? Mau ngadain 3? Ngapain kan Ahmad mereka Diallo? dalam aduh, Pahlawan Ahmad Diallo hanya karena dia cetak 1 gol terus itu seolah-olah hebat. Bisa Kan coba. pelatih nilai dalam Ya. pada saat latihan yang kita nggak ngelihat. Dan banyak pelatih melakukan itu. Arteta same. Unggul 10 menit terakhir bertahan. Zaman Wenger sering kali dilakukan. Iya kan? Jadi nggak ada yang salah yang dilakukan. Dan Ten Hag. bisa juga berkaca dalam 2 match terakhir lawan Brentford. Dan juga lawan Chelsea. Nggak ngubah kan, kebobolan. Lawan Chelsea nggak ngubah permainan, kebobolan. Ya mungkin dia akhirnya belajar juga kan. Maksud gua kalau gua main kayak kemarin, tar Liverpool comeback lagi bisa nyetak gol lagi, akhirnya gua lebih dan defensif. dan lu kalau lihat Pasti kalkulasinya Ya. ada. 2 kali lawan Chelsea lawan itu lu kasih penalti yang Easy. asumsi itu Clumsy. asumsi lawan Liverpool itu penalti kan nggak penting banget gitu. Sangat. Ya. Jadi lu di kick sendiri sama pemain lu sendiri. Ya. Jadi, terus lu mau salahin pelatih gitu. Kali ini enggak. Exactly. Kali ini gua apresiasi Iya. setinggi mungkin Ya, buat Ten Hag. Fansnya itu tolol kalau nggak ngelihat. Ya. Lu lihat gol kebobolan itu faktornya seperti apa? Ya, ya, Ngerti? ya. Dan lu lihat pemain lu seperti apa? Tadi kita bahas Gabriel sama Saliba kok bagus-bagus saja. Lah MU 4 center back cedera. Gone. Lu mau gimana sekarang? Nah, soal bahas back kiri cedera dua-duanya. Lu mau gimana? Coach, ada Kambuala pemain sangat muda menghadapi Liverpool. Iya. Setenang itu, Nggak ada pilihan. bagus. Bagus, Iya. iya. Satu bagus. Apakah garansi kalau dia nextnya bagus? Nobody can. Karena dia terlalu muda kan. Iya. Sama kayak Maino Garnacho 2 match terakhir jelek. Untuk gue- yang bagus terus-terusan tuh Conor Bradley. Oh, come on. Ya, Iya dong. Enggak lah. Gue inget 1 match juga jelek Bunuh banget. diri kemarin. Nggak Tapi bisa itu disalahin bagus. juga. Bagus, cuman ya nggak konsisten Ya, banget juga. Karena mereka masih muda. Dan kalau lu punya Lisandro Martinez, Lindelof, apa iya lu mainin Kambuala? Kan enggak juga, please deh. Ya. Karena Ya, dalam walaupun match sering itu kan blunder juga. masalah mental. Ya. Dan pemain-pemain yang cedera ini kan mentalnya lebih matang daripada seorang Kambuala atau apa lain itu namanya. Mas Aryo, kita perlu ada yang disalahkan ternyata di list pertanyaan ini. Kalau kemarin ditanyakan buat lu, siapa yang disalahkan dari hasil 2 sama ini? Lini depan? Di depan lah. Iyalah. Ya, Liverpool salah sama Nunes, semoga Nunes main terus tuh. Lu tahu, dia kan menit 60 Kalau kemarin yang lebih banyak ngebuang peluang sih salah menurut gua. salah 3 Dibanding- peluang, iya. enggak terlalu banyak. Nunes cuma Ini 2. 28 peluang. 28 Bukan peluang. masalah 2, dribblingnya hilang, Iya. passingnya Cuman ke kan Jawa yang- apa yang murni harusnya menjadi gol itu kan salah 3 kali, Nunes 2 kali menurut gua. Yang satu kenapa dia oper lagi sih yang harusnya bisa tembak Iya. gitu kan? Iya. Itu loh, kok Ya dia itu, oper lagi? ya gitu. itulah Nunes. Gua kira biasanya kan dia nembak di Terus posisi itu. sampai kita bilang semoga Nunes nggak diganti-ganti. Terus ganti menit 60 kan. Ya Nunes diganti nggak ada yang ngelawak lagi loh. Kehilangan Jota I berarti mean, Coach ya. Salah. Mungkin dari segambreng main bagus sekali-sekali dia main jelek ya kan. Tapi Nunes mayoritas main jelek, lebih sering main jelek. Hanya karena dia sekali-sekali cetak gol kalau dia bilang bagus. Ini udah berkali-kali gue bilang bahwa Nunes itu flop. Ya, kita lihat seperti apa Nunes. Ngaruh nggak nih ke persaingan juara? Nggak, Liverpool untuk gue tetap ya. Yes, sama. nggak beda pendapat. Untuk gue sih bukan City tapi Liverpool sama Arsenal. City enggak Coach. Oke. Tapi kalau Nesa yes. Yes, ini udah banyak banget yang nyawer lagi. Oke, kita bacain dulu ya. Yuk. Salah satunya dari FC Beda Unhas, Rp123.000. Unhas Hasanuddin. Weh, dari Makassar. Tackling 2 kaki Kambuaya dan Casemiro layak red card nggak? Menurut Kalau kalian Casemiro Kayaknya iya, kena kalau bola dulu deh. Kayaknya kena Tapi bola. dia di atas Ka- permukaan. Floating ya, floating tackle. Karena habis itu kan dia bangun nggak ada tim medis masuk lapangan kan. Jadi kayaknya nggak separah itu. Oke. Oke, dan ini juga kita udah ada polling ya dari 1000 votes dari polling. Jadi seri rasa kalah untuk yang jawab 65% itu Liverpool dan selanjutnya yang jawab Manchester United itu Pasti, 34%. karena Liverpool lagi persaingan untuk jadi juara juga. Iya, kalau gitu kita lanjut lah. Kita Kita bahas ke- Chelsea dan City. Dan City juga kemarin lawan Sheffield, Coach Chelsea yang gua pikir bakal bisa menekan MU gitu kan yang bakal ketemu Liverpool. Taunya malah MU bagus, Chelsea-nya kayak Chelsea begitu. ini nggak akan kemana-mana. Nggak kemana-mana ya? Udah berkali-kali gue bilang dan untuk fans Chelsea udahlah forget musim ini. Nah, lihat Coach, XG-nya. Stop dengan I don't care dengan Oh ya Chelsea. lupa, ini Mas Haryo berarti ini makanan Mas Haryo. Mas Haryo 0,37 Chelsea menghadapi Sheffield. But that's Chelsea. Makanya kalau orang bilang Pak Palmer hebat, Palmer itu skill.
Hebat. punya skill. Dengan caranya. Nggak hebat. Nggak hebat. Tapi dia punya skill jauh dari hebat. Promising player. Promising player. Ini Ya, kan Sheffield tapi kan kebobolan 82, GD-nya 52, minus 52. Ya. Tapi kan lo selalu bilang kan, Justin juga berapa kali bilang, ini Premier League. Is EPL, Iya, exactly, siapa, yes. Ya kan, siapa Yes. aja bisa Iya. mengejutkan gitu. Apalagi Pak Enggak, di- tapi Sheffield itu maksud gua. Sheffield Cutter. Sehancur itu. ya semua lah maksudnya. Iya, iya, oke, gua tetap setuju. punya Iya. tetap punya peluang walaupun di atas kertas ya harusnya bisa menang dan mereka leading sampai menit ke berapa? 80-an ya? 90, iya masih 80-an akhir. 80-an dan akhirnya kebobolan juga. Ini 90 plus malah golnya. Ya itulah Chelsea, konsistensi itu masih gak bisa gue lihat gitu. Oke, Eropa nggak nih kira-kira Chelsea nih? Paling nggak Conference League deh. Conference League itu peringkat berapa sih? 6 ya? Apa Enggak, 7-an. 7 ya? Mm-mm. Oh kalau 5 mereka dapat ini ya, Iya, Champions. Champions. Berarti dia turun, ya di 7 bisa aja ke 7 menurut gue. 7 bisa ya. Kalau Mas Koci? I don't care. Enggak. Nggak, I mean, ini bukan levelnya Chelsea gitu loh. Iya. Sama kayak Liverpool. Oh, bisa bicara UEL. Ini bukan levelnya Liverpool. Betul, tapi at the moment kan mereka lagi di situ. Oh, Ya, iya. Jadi mau nggak mau. Dia belum tentu juara juga karena masih ada Leverkusen kan. Nah, masih ada Milan juga, Iya, masih Roma juga. enggak, semua. kalau Milan Roma enggak gue hitung. Sedikit kita bahas soal Eropa nih. City ketemu Madrid. Gue nggak tahu nih siapa kandang dulu yang mana. Cuman City Bernabeu. Madrid dulu. Madrid dulu, Iya, oke. Madrid dulu. Gimana lu lihat Koci? City lolos. City langsung lolos. Di Madrid seri. Ya, seri atau City menang. Oke. Lo Mas Aryo? Di Madrid Di Madrid, di City di gitu ya. City bisa City. Oke, sekarang gue pengen lihat sayap kirinya City sama sayap kirinya Madrid, Grealish. Enggak lah. Lu nggak lihat itu. Dua-dua ini tim hebat. Oke, pasti jelas, no doubt. Dua-dua tim hebat. Ya. Bedanya di mana? Di pelatih. Kenapa pelatihnya Madrid? Ya elah please deh. Hah? Di pemain yang bisa execute game plan itu aja sih. Bisa Iya. kayak Enggak, execute game dua-dua plan. bisa execute game plan. Cuman antidotnya Madrid itu nggak punya. Nggak ada untuk melawan City. Pep punya. Oke. Untuk nggak meredam Madrid seperti apa. That's why ya mungkin bisa aja Madrid menang. That's okay. Tapi City yang lolos. Mas Aryo juga City yang lolos. Masih 50-50 sih gua. Oke. Tapi di game pertama dulu Di deh game kita bahas. pertama Madrid. Oke, kalau Barca PSG di Paris dulu ya? Ya. Di Oke, Paris. Di Paris dulu. Nah Apa lu lihat? ini untuk gue 50-50. Enrique ketemu Xavi. Dua-dua nggak jelas. Bisa PSG malah. Iya. Bisa PSG ya? Bisa PSG. banget. Iya. Kemarin di Liga seri menghadapi tim gak jelas Ya, juga. nggak ngaruh. Iya. PSG. Kan PSG. Heeh. Ya PSG udah unggul jauh banget. Dia Iya. bodo amat main dia kayaknya nge-force 10 15 masih juara dah. Iya. Ya kan tiap tahun juga kayak gitu. Iya kan, kayaknya sempat ketinggalan toto lah, udah jauh lagi unggul gitu. Oke. Kalau Koci PSG Barca? Ya 50-50. Itu juga belum Gue kelihatan ya. nggak ngelihat satu match ya. Untuk gue sih ini yang dihitung kan 2 match. Arsenal Bayern. Jadi yang kalau Arsenal Bayern Arsenal, Iya. Madrid City City. City, ATM Dortmund ATM. ATM. Ya. Oke. Tapi PSG Barca ini gue nggak yakin. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau Nesa Bener-bener pasti tahu nih tergantung. banyak data-data menarik. Gue punyanya data head to headnya Itu. Ancelotti sama Pep. Nah. Jadi mereka ini udah ketemu 10 kali nih Ya. di pertemuan pertama kali mereka itu sebagai pelatih kejadiannya 23 April 2014 pas semifinal UCL. Waktu itu Guardiola masih pegang Munchen ya dan Ya. Ancelotti masih pegang Madrid. Madrid. Nah, 2 leg langsung dimenangin sama Madrid secara total dari 10 kali pertemuan. Ini Ancelotti cuma menang 3 kali ya. Sisanya 6 kali dimenangin sama Pep dan mereka cuma seri 1 kali aja pas leg pertama musim lalu. Yes. Total golnya tim yang dipegang sama Pep ini juga jauh lebih unggul ya dibanding Ancelotti. Guardiola ini udah 22 gol sementara kalau Ancelotti cuma 14 gol. Iya, jadi good luck lah buat para Ya. supporternya dari Good luck buat Ancelotti. buat Ancelotti, buat Guardiola juga Pep. nggak menang juga di Madrid, susah. Nggak mudah Iya, juga, nggak mudah juga. Ya nggak perlu menang, yang penting lolos kan. Iya, iya. Kan kalau bicara Perlu menang sekarang. Kalau bicara karena- leg Enggak lah, 1, ya gue Madrid. Sekarang. Nggak perlu menang. Oh, leg 1 ini. Iya. Walaupun ya away goal tadi nggak penting juga kan. Nggak. Oke, yang penting dari kita Jebreti mengucapkan nanti selamat menjalankan ibadah puasa beberapa hari lagi dan selamat juga Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari segenap kru yang bertugas. Siapa tahu kita ada salah-salah kata atau salah-salah sikap. Kami dari Jebreti mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Nes, Ya betul sekali, minal aidin, Jibreti, Aidin. maaf lahir batin, maafin ya kalau Nesa bajunya masih kurang-kurang. Tapi udah bagus sekarang nih. Sudah Dari udah. Mas Aryo. Netizen yang harus minta maaf sama gue. Tolong Jebreti minta maaf ke Koci. Koci Ya. silakan. Yang para haters itu, yang nyinyir, yang
ilmu bolanya cetek. Tapi setelah 2 tahun baru, oh ya ternyata Coach Yasin benar ya. Ini mau minta Jadi maaf apa kalian mau yang marah-marah minta sih? maaf sama Jadi coach minta maaf apa? Oh enggak. Enggak, mereka yang minta maaf sama gue. Oh, lo Gue nggak perlu minta lo nggak ada maaf. salah ya? Nggak ada. Enggak ada salahnya. Mungkin Mas Heru juga ada sedikit. Ya kalau Ya. apa ya? Kalau komentar-komentar gua ada yang nggak berkenan. Enggak ada ya sih gua kalau minta Mas Aryo maaf. santun. Emang gue nggak santun apa? Loh, Gue santun selalu juga. santun gue. Tapi ngomongnya gitu. Gue nggak pernah ngomongin orang kan. Iya, betul. Mas Aryo tadi katanya ada salah Mas Aryo, ya? lu ada yang bete tuh, bukan Kambuaya. Iya, itu kan gua Itu menyakiti hati. Itu menyakiti hati supporter MU. lah dia Ah, Minimano segala macam. Dia mah, coaching mah biarin dengan coachingnya, jangan disamain. Kan lu enjoy gua di sini. gua harus benar terus Iya. sama dia. Oh, Bener iya. terus. Gak gua lah. Ya, gitu Nes intinya. Oke, terima kasih banyak Jebret Team ya. Untuk kalian yang mau mudik, hati-hati di jalan. Ya. Pokoknya kita ketemu lagi habis lebaran ya Jebret Team. Ya. Dadah, selamat lebaran semuanya.